Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan salam santun teruntuk saudara-saudara kami dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah, amin. Kami akan mengungkap perjalanan tokoh penyebar Islam Syekh Maulana Mansur Cikaduen. Batu Quran letak di ujung kulon di kaki Gunung Karang, Pandeglang, Banten. Di tanah air ini adalah agama dengan penganut mayoritas agama Islam di negara Indonesia. Mengingat akan hal itu, tentu saja tidak heran jika ada cukup banyak peninggalan sejarah Islam di Indonesia yang hingga saat ini. Peninggalan itu tetap dilestarikan masyarakat, baik dalam bentuk budaya, maupun peninggalan bentuk fisik. Salah satu diantaranya berkaitan erat dengan sejarah Batu Quran di Banten. Batu Quran ini dikenal sebagai sebuah pemandian yang hingga kini semakin banyak dikunjungi dengan daya tarik tersendirinya. Tempat ini menjadi salah satu wisata di Banten yang paling ramai dikunjungi. Menurut sejarah yang ada, pemandian tersebut muncul pertama kali di kaki Gunung Karang. Batu Quran berada di Kabupaten Pandeglang, Banten. Kemunculannya pun sudah sejak berabad-abad yang lalu. Melihat akan adanya situs bersejarah tersebut, tentu saja sebagai umat Islam sangat wajar jika Anda mulai penasaran dengan bagaimana sejarah kemunculannya. Sejarah sendiri juga merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui, sedangkan informasi terkait tentang sejarah kemunculan Batu Quran sekaligus hal-hal menarik lain tentangnya, bisa langsung Anda simak dalam ulasan berikut. Dalam sejarah Islam di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa sumbernya berasal dari cerita, riwayat, dan sejenisnya. Jika melihat akan kenyataan demikian, tentu saja sangat wajar jika pembahasan sejarah suatu hal memiliki beberapa versi, dan hal ini tidak mengecualikan terhadap sejarah Batu Quran ini. Pada versi pertama, diketahui bahwasanya Batu Quran ini muncul pertama kali berkaitan erat dengan kisah salah satu ulama di Banten yang amat terkenal di abad 15 Masehi. Beliau tidak lain adalah Syekh Maulana Mansur. Dalam versi ini pula diyakini bahwa kemunculan Batu Quran tersebut merupakan lokasi pijakan Syekh Maulana Mansur ketika beliau akan pergi ke Tanah Suci untuk haji. Menurut sejarahnya, kala itu beliau hendak ke Makkah dan langkahnya diawali dari lokasi tersebut dengan membaca basmalah saja. Kemudian sampailah Syekh Maulana Mansur di Makkah tanpa melakukan perjalanan darat ataupun laut, karena berangkat dari sana, maka dalam kepulangannya pun beliau juga muncul dari sana bersamaan dengan air yang tak berhenti mengucur. Menurut masyarakat setempat, air yang tidak berhenti mengucur tersebut diyakini sebagai air Zam-Zam. Nah, melihat kucurannya yang tidak mau berhenti, maka Syekh Maulana Mansur pun berkeinginan untuk menghentikannya. Dan untuk memulai usahanya terhadap air tersebut, beliau bermunajat kepada Allah. Hal ini dilakukan dengan sholat 2 rakaat di dekat kucuran air. Selanjutnya, ketika beliau sudah selesai dengan munajatnya, turunlah petunjuk agar Syekh Maulana Mansur menutup kucuran air dengan Al-Quran. Akhirnya, atas izin Allah kucuran air pun berhenti dan berubahlah menjadi batu. Karena itulah dinamakan dengan Batu Quran yang hingga sekarang airnya tidak pernah kering, dan sampai disinilah sejarah Batu Quran Banten versi pertama. Di samping cerita sejarah Batu Quran yang berhubungan dengan Syekh Maulana Mansur, ternyata ada juga yang meyakini bahwa sejarah Batu Quran ini berkaitan erat dengan salah seorang ulama auliaillah dengan nama Syekh Mansyuruddin. Dalam ranah sosial, Syekh Mansyuruddin adalah salah satu penyebar agama Islam di Banten. Selain ahli di bidang agama, beliau juga terkenal sakti. Syekh Mansyuruddin sendiri kehidupannya berada di sekitar abad ke-17 Masehi, sedangkan secara nasab, beliau adalah putra dari Sultan Ageng Tirtaya Sapontang. Sedangkan kesaktian Syekh Mansyuruddin sendiri hingga saat ini masih terkenal. Beliau banyak dikenal sebagai ulama yang mampu bersahabat dengan bangsa jin serta mampu menaklukkan harimau, bahkan hingga keturunan Syekh Maulana Mansyuruddin. Nah, kembali pada cerita mengenai sejarah Batu Quran di Banten versi yang kedua, dipercaya kala itu Syekh Mansyuruddin sedang berada di Mekah. Ketika beliau akan pulang ke Nusantara, beliau masuk ke dalam sumur air Zam-Zam. Kemudian, beliau muncul di sebuah mata air di Banten, tepatnya di sekitar daerah Cibulakan. Ketika beliau keluar, ternyata air tersebut tidak mau berhenti dan tetap saja mengucur. Akhirnya, beliau mencoba menghentikannya dengan sebuah ayat Al-Quran. Dan atas kuasa Allah kucuran tersebut akhirnya berhenti. Kemudian dengan jari telunjuknya, beliau mengukirkan tulisan ayat Al-Quran pada batu. Kini batu tersebut dikenallah dengan nama Batu Quran. Dalam versi terakhir, riwayat Batu Quran Banten ini merujuk pada keyakinan bahwa batu tersebut merupakan replika dari Batu Quran yang berada di Sang Hyang Sirah. Sedangkan terkait dengan sejarahnya, diyakini berkaitan erat dengan Sayyidina Ali.
Prabu Mundingwangi dan Prabu Kian Santang, di mana Prabu Kian Santang dalam kisahnya belajar berguru ke Tanah Suci pada Sayyidina Ali. Nah, ketika beliau pulang ke Tanah Pasundan Pajajaran, beliau mengirim utusan untuk lebih banyak mengenal tentang hukum Islam mengenai khitan pada Sayyidina Ali di Makkah. Kemudian, dikisahkan pula bahwa Sayyidina Ali pun akhirnya datang ke Nusantara, tepatnya di Pasundan Pajajaran, untuk menyerahkan kitab suci Al-Quran pada muridnya, yaitu Prabu Kian Santang. Sayang sekali pada saat itu Sang Prabu sedang berada di Sahyang Sirah, ujung kulon untuk menemui Prabu Mundingwangi. Kemudian, pergilah Sayyidina Ali ke tempat tersebut dan salat terlebih dahulu di atas batu karang. Namun, usai salat beliau pun menghilang dan kemungkinan beliau kembali ke tanah asalnya, di Jazirah Arab. Seterusnya, setelah beberapa abad, cerita menarik ini diketahuilah oleh Syekh Maulana Mansur. Dengan penuh kekaguman, berangkatlah beliau ke Sahyang Sirah untuk menyaksikan langsung mukjizat Allah dalam kolam bening bertuliskan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, karena Sahyang Sirah mungkin terlalu jauh, akhirnya dibuatlah replika batu tersebut di Kabupaten Pandeglang. Setelah mengetahui beberapa versi dari sejarah dan asal-usul batu Quran Pandeglang, Banten, kini saatnya untuk mengetahui apa yang menarik dari batu Quran tersebut saat ini. Dengan sejarah yang sangat berhubungan dengan kekuatan supranatural, dalam versi manapun, tentu saja tidak heran jika pemandian ini banyak dipercaya dalam berbagai hal. Namun, yang pertama sangat menyentuh dari adanya kawasan tersebut adalah bentuk fisiknya, yakni di mana ada air bening yang di dalamnya terdapat batu bertuliskan ayat Al-Quran dengan ukiran yang teramat indah. Tentu saja ini menjadi pemandangan yang begitu istimewa dan menarik untuk dinikmati sekaligus mengagumi kebesaran ilahi Robi. Di samping itu, ternyata air di pemandian tersebut tidak pernah kering meskipun Indonesia sedang mengalami tingkat kemarau yang tinggi. Hal ini pun menjadi daya tarik tersendiri. Di samping itu ternyata air tersebut juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan dipercaya pula dapat membuat orang awet muda dengan aura yang memancar semakin mempesona. Lokasi Batu Quran. Batu Quran sudah menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi oleh para pelancong atau peziarah. Tarif masuk ke Batu Quran pun sangat murah. Untuk tarif masuk ke tempat ziarah Batu Quran dikenakan biaya parkir sebesar Rp5.000. Untuk biaya masuk ke lokasi ziarah Batu Quran sebesar Rp10.000. Demikian ulasan tentang sejarah Batu Quran di Pandeglang yang mungkin belum Anda ketahui. Dari manapun cerita turun-temurun yang benar, kita sebagai umat Islam dan warga Indonesia harus tetap menjaga kelestarian Batu Quran tersebut. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.